Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting ya, yang bisa dikatakan penting di Shopee ya. Kita mau bahas yang namanya iklan Shopee. Nah, oke, jadi pastikan teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir karena keseluruhan video ini adalah satu kesatuan penjelasannya dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, ini iklan Shopee ini adalah salah satu hal yang krusial, bisa dibilang krusial di Shopee karena dengan iklan yang betul itu bisa menaikkan traffic kita berkali-kali lipat, bahkan menaikkan omset, menaikkan penjualan. Oke, itu yang teman-teman harus paham dulu. Jadi kalau ditanya, di Shopee perlu beriklan enggak? Sebenarnya perlu nggak perlu teman-teman. Kalau teman-teman tidak beriklan bisa dapat penjualan, omset cukup lumayan, dan menurut teman-teman itu cukup, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau meningkatkan omset, meningkatkan traffic jadi berkali-kali lipat, ya, ada baiknya teman-teman mempelajari mengenai iklan Shopee. Dan ada baiknya teman-teman coba. Nah, sebelum kita bahas secara teknis iklan Shopee seperti apa, saya mesti menyampaikan dulu nih teman-teman. Karena kebanyakan banyak orang yang salah paham dengan iklan Shopee. Kadang gini, bilang, saya udah pasang 50.000 nih buat pasang iklan, tapi kok nggak ada penjualan sama sekali. Nanti ada bilang, saya udah 100.000, 200.000, kok nggak ada penjualan sama sekali. Atau mungkin penjualannya pasang 200.000 baru kejual satu apa dua, nggak nutup berarti kan. Nah, mungkin ada yang bilang begitu. Nah, teman-teman perlu tahu gini, kalau teman-teman beriklan di Shopee, itu tidak ada jaminan langsung laku saat itu juga. No, nggak ada jaminan langsung laku saat itu juga teman-teman. Pertama, karena iklan Shopee teman-teman itu, waktu teman-teman beriklan, bisa jadi itu baru cuman di Etu Chat. Nanti lakunya bisa jadi 3 hari 4 hari kemudian. Bisa jadi begitu. Ya, atau kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi teman-teman masih keywordnya masih belum pas. Ya, atau judul produknya. Nah, itu bisa jadi teman-teman. Jadi yang namanya iklan Shopee ini itu mesti kita kulik terus teman-teman. Kita kulik, kita coba teman-teman membiasakan mengerti produk teman-teman, mengerti keywordnya, mengerti bitnya, pencocokannya, sampai akhirnya teman-teman ketemu kliknya, lalu baru iklan itu bisa berjalan berkali-kali lipat untuk ningkatin traffic dan omset teman-teman. Ya, jadi kita mesti apa ya? Ada pemikiran yang kita mesti tahu kalau iklan Shopee itu bukan hal yang instan. Bukan hal yang instan untuk menaikkan traffic dan omset, tapi hal yang perlu kita pelajari teman-teman. Yaitu kita mesti coba-coba. Wah, berarti keluar duit lumayan dong, Kak. Ya bisa jadi, tergantung. Kalau teman-teman sekali coba dan itu baru beberapa kali coba teman-teman bisa, ya itu bagus. Tapi kalau memang harus eh, nyobanya itu lebih lama waktunya, ya mesti agak dalam tanda kutip mesti agak bakar duit. Tapi teman-teman mesti apa ya, mesti konsisten dan mesti percaya kalau di situ nanti teman-teman tahu polanya, ketahuan polanya iklan Shopee dan nanti justru setelah itu malah udah enak. Gitu teman-teman ya. Itu yang kita mesti pahami dulu ya. Kita mesti pahami kalau iklan Shopee itu bukan suatu hal yang instan. Jadi bukan berarti teman-teman beriklan langsung dapat omset, nggak langsung begitu. Itu something yang harus kita pelajari. Nah, sekarang kita langsung masuk ke teknisnya. Jadi gimana cara beriklan di Shopee? Ya, itu yang mau saya bahas hari ini. Kita masuk ke ini, teman-teman buka dulu seller center ya. Seller center Shopee seperti ini. Ini saya pakai akun yang buat coba. Nah, lalu teman-teman masuk sebelah kiri ya. Ada tulisan iklan Shopee. Teman-teman klik ya di panah saya ini, teman-teman klik. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini ada iklan pencarian atau dibilang juga biasa orang sebut iklan kata kunci. Ya, ini yang saya klik ini panah saya ini, atau ada iklan produk serupa. Oke ya, jadi ada iklan iklan pencarian atau iklan kata kunci dan iklan produk serupa. Ya, kalau teman-teman belum tahu bedanya munculnya di Shopee itu di bagian mana, teman-teman lebih baik cek dulu video saya yang sebelumnya. Nanti saya kasih linknya di atas ini. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, iklan pencarian dan produk serupa mana yang lebih baik dipakai dulu?
Biasanya orang lebih fokus ke iklan pencarian dulu, iklan kata kunci. Karena di sini yang paling potensial, tapi juga paling ribet dibandingkan yang satu lagi, dibandingkan iklan produk serupa. Nah, video kali ini kita mau bahas khusus di iklan kata kunci dulu. Karena 90% ini ada di sini, 90% iklan. Ada di iklan kata kunci. Oke, nah, ya, sebelum mulai pastikan teman-teman sebelah kiri ini saldo iklan sudah ada. Gimana cara isi saldo? Tinggal klik ini isi saldo, ikutin aja. Nanti saldonya keisi. Ya, ikutin aja. Ya, bisa dari Shopee Pay dan ya, nanti ada pilihannya. Itu nggak susah kok, teman-teman bisa langsung pasti langsung bisa. Nah, yang ini kita masuk ke iklan kata kunci. Nah, oke, teman-teman scroll ke bawah. Ini karena belum ada iklan, jadi ini masih kosong semua, nol semua. Ya, kalau teman-teman baru pertama kali ngiklan, belum ngiklan sama sekali, pasti nanti akan sama seperti ini, nol semua. Lalu teman-teman klik ini, iklan kata kunci baru. Klik, nah pilih produknya. Di sini nanti muncul nih produk teman-teman. Pilih produknya, teman-teman mau yang mana? Misalkan saya mau klik ini. Ya, mau klik ini, kotak perhiasan. Nanti muncul begini teman-teman. Ya, ini nanti ada pilihannya tambah produk atau tidak. Lebih baik nggak usah, satu produk dulu aja. Jadi satu-satu. Ya, satu-satu. Ini ada barangnya tadi saya pilih. Lalu ini iklannya modalnya mau dibikin tanpa batas atau ada modal harian. Teman-teman tentukan aja mau dibikin sehari maksimalnya untuk iklan produk ini habis berapa. Kalau mau cuma sehari habis 5.000, ya kasih 5.000 di sini. Ini ada pilihannya harian atau total modal. Pakai harian aja dan mau dimaksimalin berapa. 5.000, 10.000, 20.000. Jadi sehari teman-teman ada budget berapa untuk iklan. Ini untuk satu produk. Kalau produknya ada banyak, ya teman-teman mesti perhitungkan. Di set tiap produk mau berapa. Nah, periodenya tanpa batas waktu atau ada tanggal mulai selesai. Ya, kalau saya biasa pakai yang tanpa batas waktu. Lalu turun lagi ada kata pencarian. Nah, kata pencarian itu ada dua. Satu otomatis, satu lagi manual. Ya, bagus yang mana? Mesti dites. Mesti dites teman-teman. Ini nggak bisa ngomong. Karena ada produk yang lebih bagus otomatis, ada produk yang lebih bagus manual. Emang ada Kak otomatis bagus? Ada, saya pernah ketemu begitu. Pernah ketemu produk yang lebih bagus tuh malah yang otomatis, yang manual malah nggak terlalu jalan. Nah, oke, ini yang otomatis, teman-teman bisa nyalain nanti dites dulu sama ini yang manual. Ya, manual. Tambah rekomendasi kata pencarian, kita klik. Nah, ini muncul rekomendasi pilihan dari Shopee. Shopee lihat dari mana? Shopee lihat dari judul kita, teman-teman. Judul kita adalah menulis produknya tadi. Ya, menulis judul produk. Nah, ini Ini rekomendasi dari Shopee, teman-teman bebas bisa pakai, bisa tidak. Ya. Kalau teman-teman mau pakai, biarkan seperti ini dipakai. Kalau tidak mau, silahkan dicentang yang tidak mau mana, lalu diklik hapus. Misalkan ini saya kan jualan tadi contohnya kotak buat perhiasan. Nah, kalau kotak perhiasan ini kok ada paling atas ada kotak penyimpanan pakaian ini. Waduh, ini nggak cocok. Saya klik. Terus ini tempat lipstick masih oke. Kotak penyimpanan kayu. Kotak penyimpanan laci ini ya, tidak sesuai, saya klik-klik lalu saya hapus. Saya hapus di sini. Nah, teman-teman cek aja. Cek aja mana yang tidak sesuai, silakan dihapus. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama, yang tidak sesuai silakan dihapus. Lalu yang kedua, teman-teman lihat nih. Volume pencarian, ya. Di kolom yang ini, volume pencarian. Ini adalah pencarian yang dicari 30 hari terakhir, 1 bulan. Rata-rata sebulan itu orang carinya segini. 1326, 280. Nah, baiknya berapa? Baiknya adalah kalau menurut saya minimal 1000.
Ya, minimal 1000. Kalau udah di bawah 1000 sih mending nggak usah. Kayak ini 280 saya hapus. Ini 387 saya hapus. 538 saya hapus. Ya, jadi saya hapus-hapusin yang di bawah 1000. Jadi tadi teman-teman, yang pertama hapusin yang tidak sesuai dengan produk teman-teman. Lalu yang kedua, hapusin yang kecil, yang volume pencariannya kecil. Oke. Nah, lalu habis itu ini ada tipe pencocokan. Ya, ini ada luas, ada spesifik. Ya, apa bedanya? Kalau luas, ini ada muncul di sini tulisan. Kalau luas, ini kalau saya simpulkan adalah yang luas ini, jadi kalau kata pencariannya ini tempat lipstick kotak penyimpanan, nanti kalau teman-teman pakai yang luas itu bisa ketika ada yang ketik, misalkan tempat tempat lipstick tempat penyimpanan gitu, nggak pakai kata kotak ya, itu bisa muncul. Lalu nanti kalau ada yang ketik tempat lipstick doang, bisa jadi muncul. Gitu ya. Jadi ketika ada yang mengetikkan kata persis seperti ini atau yang mirip seperti ini, maka akan muncul produk kita. Itu kalau luas. Tapi kalau teman-teman pilih yang spesifik, itu akan muncul ketika ada yang ngeklik persis seperti ini. Tidak lebih dan tidak kurang. Tempat lipstick kotak penyimpanan baru muncul. Iklan teman-teman muncul. Kalau tidak ya tidak. Gitu ya. Nah, kalau yang luas sama spesifik bedanya apa? Itu tadi yang bedanya satu, yang pertama tadi yang saya jelasin. Yang kedua adalah luas itu minimal bitnya Rp180, kalau spesifik minimal bitnya Rp150. Lebih murah yang spesifik dong Kak? Iya, lebih murah yang spesifik. Tapi jangkauannya juga lebih kecil, karena kata-katanya harus sama persis seperti ini. Baru iklannya muncul. Gitu ya. Jadi kalau ada yang ngetik tempat lipstick doang, itu nggak akan muncul di tipe pencocokan spesifik. Oke, teman-teman bisa atur aja mau luas apa spesifik, tergantung dari strategi teman-teman dan cara main teman-teman. Nah, lalu harga rekomendasi ini yang direkomendasikan oleh Shopee. Karena menurut Shopee ini yang cukup bagus di saat ini. Ini bisa berubah nggak? Bisa, itu suka berubah-ubah kok Shopee. Tergantung bid ya, tergantung bid sama lawan yang ngebid. Kan itu kan banyak yang ngebid. Ini kan harga ngebid ya, tawar-tawaran. Yang berani harga paling tinggi ya pasti akan nomor paling tinggi, teman-teman. Gitu ya. Biaya iklan, makanya biaya iklan di sini disarankan sama Shopee disesuaikan sama ini. Tapi ini bisa diganti. Seperti yang tadi saya bilang, kalau spesifik itu minimal 150. Teman-teman bisa ganti. Oke, nah kalau 150 berarti iklan kita muncul di mana nih kalau harga rekomendasinya ya 804. Ya, kalau teman-teman pasang 804, samain ini, bisa jadi muncul di atas tuh. Nah, mungkin ranking 1, 2, sampai ranking 5. Tapi kalau teman-teman pasang di 150, bisa jadi muncul di nomor 20, 25, 35, atau 40. Nah, itu tergantung dari Shopee-nya sendiri sama tergantung dari persaingan. Oke. Nah, kalau merasa Kak, kalau di bawah-bawah gitu apa ada yang ngeklik? Ya, kadang ada, kadang nggak ada. Ya, jadi tergantung strategi teman-teman. Kalau misalkan mau, aduh saya maunya langsung ke atas saja ya, samain aja sama ini. 804. Gitu ya, samain aja. Atau mau pasti, lebih pasti ya, tambahin lagi. 1000. Nah, gitu kan. Jadi nggak ada pesaing. Itu langsung muncul paling atas. Oke, itu tergantung strategi teman-teman sama budgetnya. Ya, yang pasti itu caranya. Oke, kalau sudah selesai semua di sini, ya, udah di-delete-deletein yang nggak kepake. Nah, sebelum kita klik yang bawah ini, sebelum kita klik aktifkan iklan, teman-teman bisa nambahin lagi kata pencarian. Kalau merasa yang di sini kurang ini Kak, tambahin lagi. Kita klik tambah kata pencarian. Nah, di sini akan muncul banyak pilihan keyword atau kata pencarian. Ya, ini kayak misalkan contoh kotak perhiasan. Itu muncul volume pencarian 31.947 dalam 1 bulan. Harga rekomendasi 575. Keterangannya, oh kalau sudah begini, berarti sudah masuk ke list yang tadi. Tidak usah diklik lagi. Kecuali kalau
Nah, ada tulisan tambah-tambah gini, berarti belum ada di list yang tadi, teman-teman bisa klik tambah, nanti masuk ke sebelah kanan. Oke, kalau ini sesuai ya. Kalau nggak sesuai, jangan diklik tambah. Oke, nah, kalau teman-teman mau cari lagi yang lain, misalkan ini kotak penyimpanan, kan tadi kotak perhiasan tuh. Saya mau, wah ini juga misalkan berfungsi sebagai kotak sepatu nih Kak. Saya klik nih kotak sepatu. Ya, saya klik. Wah, ternyata ini kotak sepatu hasilnya begini. Volume pencarian 98.000. Banyak juga yang nyari ya. Saya mau saya pakai juga kata kunci ini, saya tambahin. Nah, kotak sepatu nambah di sini. Ada lagi kotak penyimpanan. Saya klik tambahin lagi di sini. Kotak sepatu transparan. Wah, kayaknya masih cocok. Misalkan ya, ini saya contoh aja. Tambahin. Ini kotak penyimpanan serbaguna masih cocok, yang nyari banyak nih. Saya tambahin. Nah, teman-teman bisa nyari sebanyak-banyaknya yang teman mau di sini. Ya. Ini tempat penyimpanan aksesoris misalkan. Tambahin lagi. Wah, 268 dikit. Kotak penyimpanan, tempat penyimpanan masih masuk. Tambahin lagi. Ya, jadi teman-teman cari aja sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tidak ada apa ya? Batasnya saya lupa ya. Batasnya ada batasnya tapi sampai ratusan, tapi saya lupa berapa. Ya, jadi teman-teman cari ya banyak-banyak, mau 100 boleh, mau 200 seingat saya masih bisa. Teman-teman tambahin aja, nanti lama-lama teman-teman akan tahu polanya gimana. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan budget teman-teman ya. Ya, sesuaikan dengan budget yang ada. Oke, kalau sudah, ini harganya teman-teman set. Mau harganya berapa? Ya, ini ada pencocokannya di sini, mau luas atau spesifik. Kalau luas, pasti ada tulisannya kayak tadi nih. Minimal yang diperbolehkan adalah 180. Tapi kalau teman-teman ganti spesifik, pasti ada tulisannya minimal adalah 150 yang saya bilang tadi kan. Nah, teman-teman sesuaikan mau luas apa spesifik. Saya contoh luas, saya ganti 180 semua. Misalkan ini ya. Ini harganya sekali lagi tergantung teman-teman. Kalau mau langsung tampil di atas, bisa pasang harga yang langsung tinggi. Gitu ya. Karena memang yang tampil di atas itu cenderung konversinya lebih bagus memang daripada yang tampil di bawah-bawah. Itu memang seperti itu gitu. Jadi kalau bisa tampil di atas ya lebih baik. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan budget teman-teman sama strategi teman-teman. Ya. Oke, kalau sudah semua, konfirmasi dan tambah kata pencarian. Teman-teman klik yang ini. Oke, sudah semua ya. Oke, sudah teman-teman cek. Semua muncul di sini sama yang barusan kita tambahin tadi. Semua akan muncul di sini. Teman-teman perhatiin lagi, cek lagi ya. Cek lagi. Kalau teman-teman merasa, aduh ini ada yang semua mau saya ubah jadi spesifik, nggak usah luas. Teman-teman klik ini aja. Klik ini. Ubah tipe pencocokan, ganti spesifik semua. Nah, mau ganti harga, semua saya ganti 150 aja. Ini klik ini. Ini centang dulu ya. Langsung klik ini, ubah B iklan massal. Saya ganti 150. Bisa. Atau mau ganti semua sesuai biaya rekomendasi. Bisa juga. Tinggal klik ini. Klik ini. Semua nanti muncul sesuai biaya rekomendasi. Ya. Biaya rekomendasi yang apa? Yang tadi saya bilang yang ini. Yang munculnya itu bisa di atas-atas. Gitu ya. Tapi ingat, biaya rekomendasi, harga rekomendasi ini sering berubah tergantung situasi bid di Shopee juga. Ya, kalau ada yang ngebid berani bayar mahal ya biasanya harga rekomendasi akan berubah lagi. Gitu ya. Nah, oke, kalau sudah semua teman-teman ya. Sudah semua selesai nih kata kuncinya. Berarti nanti kalau ada yang ngeklik ada yang searching tempat penyimpanan akan muncul iklan, akan muncul produk teman-teman. Kalau ada yang nyari kotak penyimpanan serbaguna akan muncul nanti produk teman-teman. Ada yang mencari kotak sepatu transparan akan muncul produk teman-teman dan sebagainya. Oke teman-teman ya. Nah ini kalau muncul-muncul seperti itu, kemungkinan diklik akan makin banyak, otomatis traffic akan naik teman-teman.
Ya, traffic akan naik. Nah, kalau cocok, mereka akan klik. Kalau cocok lagi, mereka akan buy, akan beli. Akan beli berarti otomatis omset juga naik. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau sudah, ini klik aktifkan iklan. Aktifkan iklan. Oke, berhasil diaktifkan. Nah, biasanya di sini ditanyain, mau coba pakai iklan produk serupa juga nggak? Gitu ya. Mau nggak? Kalau teman-teman mau coba silahkan. Tapi pakai yang saran saya pakai budget yang biasa dulu aja, yang 100 per klik. Nanti kalau mau dinaikin lagi bisa. Ya, kalau tidak, klik tidak. Kalau mau, klik sekalian aktifkan iklan produk serupa. Nanti akan aktif. Ya, coba saya tes saya gini ya. Saya aktifkan juga sekalian ya. Oke. Oh, ini karena tadi saldo saya belum diisi. Saya balik aja. Oke, iklan. Nah, ini iklan yang tadi saya bikin. Sudah berjalan modal 5.000. Ya, jalan. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nanti kelihatan keyword-keyword yang tadi yang sudah kita pilih. Oke, muncul semua keyword-keywordnya nih ya. Oke, ini halaman 1, bisa klik kanan buat halaman 2 sampai halaman 3. Teman-teman nanti bisa cek. Kalau mau diganti-ganti nanti ya, bisa di sini. Diganti luas spesifik di sini, mau dihapus diklik ini. Kalau mau diganti budget bitnya bisa diklik ini. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Ya, nanti di sini akan muncul angka-angkanya setelah iklan itu berjalan. Oke, nah kalau saya ini ya, saya back dulu. Nah, tadi iklan produk serupa itu di mana? Nah, sekalian karena tadi ada pilihan, jadi sekalian saya bahas aja. Iklan produk serupa di sini, teman-teman. Teman-teman klik. Karena tadi saya sudah aktifkan sekalian, ya sudah aktifkan sekalian, berarti muncul di sini. Nah, ini muncul kan? Muncul iklan produk serupa. Teman-teman klik di sini. Oke, ini saya bahas sekalian aja ya, nanggung. Oke, ini bisa diatur otomatis atau manual, sama kayak yang iklan pencarian kata kunci tadi. Kalau diklik otomatis, nanti Shopee yang akan memilihkan. Ya, kalau dimatikan berarti diganti manual. Nah, pengaturan manual teman-teman pilih di bawah ini. Nih tampilannya. Di halaman rincian produk serupa, halaman utama, atau halaman rincian produk kamu mungkin juga suka. Kalau ada yang nggak mau, dimatiin aja. Oke. Nah, kalau mau dinyalain, kalau mau harga dinaikin juga bisa. Kan tadi kan pasangnya 100 ya. 100 rupiah. Bisa aja dinaikin, di sini dinaikin 25%. Khusus yang ini. Rincian produk serupa bisa. Jadi yang ini harganya Rp125 karena naik 25%. Yang di sini harganya tetap Rp100. Oke, nah nanti akan muncul juga hasil-hasilnya di sini nanti. Oke teman-teman, nah kurang lebih itu tentang iklan Shopee. Ya, saya percaya sih video segini nggak akan cukup. Kalau kita membahas iklan Shopee, itu pasti membahasnya sangat panjang dan lebar pembahasannya. Nanti ada tips triknya, ada macam-macam. Nah, tapi intinya gini teman-teman. Intinya iklan di Shopee itu mesti kita coba gitu. Kita coba, kita apa ya, istilahnya kita rasakan dulu memang. Kita rasakan nanti teman-teman dapat feel-nya, dapat polanya, itu akan jauh lebih bermanfaat. Jadi teman-teman bisa ngerti, bisa terbentuk karakter cara iklan sendiri di teman-teman. Karena saya percaya tiap orang pun itu pasti beda-beda. Mentor yang satu dan mentor yang lainnya itu juga pasti beda-beda. Caranya beda-beda. Nah, teman-teman coba dulu supaya dapat feel-nya ya. Supaya dapat feel-nya, coba dulu nanti saya rasa lama-lama nanti akan paham. Ya, akan paham sendiri. Oke, teman-teman. Nah, kurang lebih sekian video saya kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ya.
Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.